Bioteknologi memanfaatkan makhluk hidup untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bioteknologi didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mesejahterakan manusia. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk proses fermentasi. Ciri dari bioteknologi konvensional yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, menggunakan metode sederhana, relatif murah, produk yang dihasilkan terbatas dan lama, kualitas produk belum terjamin, siapa saja dapat membuatnya. Bioteknologi konvensional dapat diaplikasikan pada proses pembuatan tape, keju, yogurt, kecap, tempe, dan roti. Bioteknologi modern yaitu memanfaatkan genetika, biokimia, dan biomolekuler untuk proses rekayasa genetika. Ciri dari bioteknologi modern yaitu memanfaatkan bagian mikroorganisme seperti enzim dan DNA-nya, menggunakan teknologi canggih dan modern, relatif mahal, produk yang dihasilkan banyak dan cepat, kualitas produk terjamin, dan terakhir yang dapat membuatnya hanya orang yang profesional saja. Bioteknologi modern dapat diaplikasikan pada golden rice, tomat transgenik, sapi transgenik, antibiotik, vaksin, dan lain sebagainya. Penerapan bioteknologi pada bidang pangan. Yang pertama ada tempe, yaitu bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan menumbuhkan jamur. Yang selanjutnya jamur tersebut akan tumbuh menjadi filamen yang disebut hifon. Jamur yang berperan dalam proses fermentasi tempe yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus orycrosporus. Selanjutnya yogurt, minuman fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktik. Bakteri yang berperan yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus buccal yang berperan dalam mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktase, dan berperan dalam memecah protein menjadi susu yang menyebabkan susu menjadi kental dan asam. Selanjutnya ada kecap, bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan jamur Aspergillus wenzel yang selanjutnya dikeringkan dan direndam dengan dan garam hingga dikemas menjadi kecap. Jamur Aspergillus wenzel berperan dalam merubah protein menjadi asam amino, menghasilkan rasa asam dan aroma yang khas. Selanjutnya keju, bahan makanan dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus burgdorfus dan Streptococcus thermophilus yang berperan dalam menghasilkan enzim renin, yaitu protein pada susu menggumpal dan membagi susu menjadi cair yang padat atau disebut dengan daging. Enzim lupase mengubah gula menjadi laktosa menjadi asam dan protein pada daging. Selanjutnya daging diproses hingga menghasilkan olahan makanan keju. Selanjutnya roti, bahan makanan yang difermentasi dengan dibantu oleh yeast atau kamir. Kamir yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu jenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dapat menimbulkan proses fermentasi. Proses ini menghasilkan CO2 yang berperan dalam mengembangkan roti dan menghasilkan alkohol yang berperan dalam memberikan rasa dan aroma pada roti. Selanjutnya tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, Acetobacter aceti. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis aminoaktif yang rusak. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh
aroma yang khas. Selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi pada bidang pertanian, yaitu golden rice, yaitu beras yang mengandung vitamin A. Golden rice dikembangkan dengan cara mengandungkan kode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan berubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Selanjutnya tomat flavor saver, yaitu tomat transgenik yang dihasilkan dengan menyisipkan gen antibumbu asal ikan flounder, sehingga menghasilkan tomat yang tidak mudah busuk dan tahan lama. Selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi pada bidang peternakan, yaitu ada sapi transgenik. Prinsip kerjanya yaitu memasukkan gen pengkode enzim lisostorpin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat. Keunggulan dari sapi transgenik yaitu menghasilkan susu banyak, menghasilkan daging berkualitas, tahan terhadap penyakit, dan tumbuh dengan cepat. Selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu antibiotik, obat untuk mengatasi masalah kesehatan pada tubuh yang diakibatkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Yang kedua yaitu vaksin, mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan berupa bahan antiklinik sebagai penangkal masuknya penyakit pada tubuh yang menjadikan kekebalan tubuh aktif terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi pada bidang lingkungan, yaitu bioremediasi, pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau mengurangkan polutan yang mencemari lingkungan. Bakteri yang berperan yaitu Pseudomonas. Ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Selanjutnya yaitu fitoremediasi, menggunakan tanaman tertentu, misalnya es yang godok dan bunga matahari untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Teknik ini memanfaatkan kemampuan tanaman untuk menyerap dan mengurangi polutan seperti logam berat, senyawa organik, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya, dampak bioteknologi. Yang pertama yaitu dampak pada lingkungan. Organisme transgenik jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasmonitas serta tanaman lokal yang bukan tanaman transgenik akan menjadi langka. Selanjutnya yaitu dampaknya pada kesehatan. Organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Selanjutnya dampak pada ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat melimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional.